Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua masih dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi bahagia selalu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ikatan kovalen koordinasi. Sebelumnya Anda sudah belajar mengenai ikatan ion, kemudian belajar tentang ikatan kovalen. Nah, dalam ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Kali ini yang akan saya bahas adalah ikatan kovalen koordinasi. Sebelum membahas mengenai ikatan kovalen koordinasi, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah penyebab terjadinya hujan asam. Dari gambar tersebut, pernahkah kalian mendengar tentang istilah hujan asam? Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya hujan asam? Atau bagaimana dampak hujan asam bagi alam dan makhluk hidup di bumi ini? Hujan asam pada dasarnya disebabkan oleh berkumpulnya senyawa asam di atmosfer, terutama dalam awan-awan hujan. Senyawa asam ini terbentuk karena adanya akumulasi gas-gas oksida seperti sulfur dioksida dan oksida nitrogen di atmosfer. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida dan oksida nitrogen menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin atau arus udara. Berdasarkan penelitian, para ahli mengatakan bahwa hujan asam dapat merusak hutan, membuat ekosistem perairan menjadi kurang bersahabat bagi makhluk hidup, merusak cat, membuat besi mengalami korosi atau berkarat, dan merusak struktur yang berbahan dasar batuan. Selain itu, hujan asam juga berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan juga komplikasi penyakit lainnya. Penyebab terjadinya hujan asam salah satunya adalah senyawa sulfur dioksida dengan rumus kimia SO2. Sulfur dioksida atau SO2 itu merupakan senyawa yang tersusun atas atom S dan O. Nah, bagaimana atom S dan O dapat berikatan membentuk senyawa SO2? Kita akan mempelajari bagaimana proses pembentukan ikatan pada senyawa SO2. SO2 itu tersusun atas atom S dan atom O sebanyak 2. Di sini saya tuliskan konfigurasinya. Atom S dengan nomor atom 16, konfigurasi elektronnya adalah 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 6 elektron di kulit ketiga. Atom S itu mudah menangkap elektron sebanyak 2, sehingga di kulit terakhirnya saya tuliskan ditambah 2 elektron. Kemudian atom O dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya adalah 2 elektron di kulit pertama dan 6 elektron di kulit kedua. Atom O mudah menangkap elektron sebanyak 2 elektron, sehingga saya tuliskan ditambah 2 elektron pada kulit kedua. Perhatikan, atom S memerlukan 2 elektron untuk stabil, dan atom O juga memerlukan 2 elektron untuk stabil. Perhatikan, dari segi elektronnya, atom S dan atom O sama-sama memerlukan 2 elektron. Artinya tidak perlu saya kalikan atomnya. Satu atom S membutuhkan 1 atom O. Tapi pada kenyataannya ada senyawa yaitu SO2. 1 atom S berikatan dengan 2 atom O. Lalu bagaimana proses pembentukan ikatannya? Saya akan jelaskan dengan menggunakan struktur Lewis. Di sini saya gambarkan atom S sebanyak 1 dengan tanda titik sebanyak 6 karena elektron pada kulit terakhirnya itu sebanyak 6. Dan atom O di sini saya berikan tanda titiknya sebanyak 6 karena elektronnya juga pada kulit terakhirnya sebanyak 6.
Pada senyawa SO2 artinya terdapat 1 atom S dan 2 atom O. Anda perhatikan, ada elektron pada atom S dan pada atom O yang belum memiliki pasangan. Maka saya akan pasangkan. 1, 2. Maka kalau saya gambarkan, S dan O sama-sama memberikan 2 elektronnya untuk berikatan dan digunakan secara bersama-sama. Lalu elektron yang lainnya yang sudah berpasangan saya tuliskan ulang. Anda lihat sekarang antara atom S dan atom O menggunakan 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Sehingga S sekarang memiliki 8 elektron, dari mana 2 elektron dari atom O yang pertama. Sedangkan atom O yang pertama sekarang memiliki 8 elektron, dari mana 2 elektron dari atom S. Dan 2 pasang elektron ini digunakan secara bersama-sama. Lalu bagaimana dengan atom O yang kedua? Atom O yang kedua masih memiliki 2 elektron yang belum memiliki pasangan, sehingga dia butuh 2 elektron untuk stabil. Maka ada namanya ikatan kovalen koordinasi, yaitu merupakan ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan secara bersama-sama 1 pasang elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Sehingga, nah di sini atom S itu kan sudah tidak memerlukan elektron lagi untuk stabil. Maka atom S akan memberikan 1 pasang elektronnya kepada atom O yang kedua. Nah, sehingga saya gambarkan atom O-nya saya dekatkan dengan atom S yang memiliki 1 pasang elektron. Sedangkan elektron atom O akan berpasang-pasangan masing-masing. Sehingga 2 pasangan elektron ini berasal dari masing-masing atom dan digunakan secara bersama-sama. Sedangkan ini adalah 1 pasangan elektron yang berasal dari atom S dan digunakan secara bersama-sama dengan atom O yang kedua. Kalau saya gambarkan ulang di sini, ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama-sama tadi untuk O yang pertama. Maka saya ganti gambarnya dengan tanda garis 2. Artinya ikatan kovalen rangkap 2. Sedangkan untuk 1 pasang elektron yang berasal dari atom S yang digunakan bersama-sama dengan atom O yang kedua, saya ganti gambarnya dengan tanda panah ke bawah. Karena elektronnya itu diberikan dari atom S kepada atom O dan digunakan secara bersama-sama. Saya tuliskan ulang lagi elektron yang sudah berpasangan pada masing-masing atom. Saya juga bisa tidak tuliskan atau kita tidak gambarkan. Maka tanda panah ini merupakan ikatan kovalen koordinasi, yaitu merupakan ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan secara bersama-sama 1 pasang elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Digunakan tanda panah. Panahnya itu dari S ke O karena elektronnya itu yang memberikan atom S kepada atom O dan digunakan secara bersama-sama. Pada senyawa SO2 terdapat 1 ikatan kovalen rangkap 2 dan 1 ikatan kovalen koordinasi. Contoh soal, atom S memiliki nomor atom 16 berikatan dengan atom O yang memiliki nomor atom 8 membentuk senyawa SO3.
Tentukan A. Gambar struktur Lewis dari SO3, dan B. Bentuk ikatan kovalen yang terdapat pada senyawa SO3. Kita akan jawab proses pembentukan ikatan pada senyawa SO3. Pada SO3 berarti tersusun atas 1 atom S dan 3 atom O. Saya tuliskan atom S, nomor atom 16, konfigurasi elektronnya adalah 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 6 elektron di kulit ketiga. Atom S akan menangkap 2 elektron, sehingga saya tuliskan pada kulit terakhirnya ditambah 2 elektron. Atom O dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya adalah 2 elektron di kulit pertama dan 6 elektron di kulit kedua. Atom O itu mudah menangkap elektron sebanyak 2, maka saya tuliskan ditambah 2 elektron pada kulit terakhirnya. Gambar struktur Lewis untuk senyawa SO3. Saya gambarkan di sini 1 atom S dengan 3 atom O. Saya akan pasangkan elektron yang belum memiliki pasangan antara atom S dengan atom O. Ya, pertama dan yang kedua, elektron atom S dengan atom O yang pertama saya pasangkan. Sehingga atom S dan atom O saya dekatkan elektronnya, 2 elektron dari atom S dengan 2 elektron dari atom O yang pertama masing-masing akan berpasangan, maka saya gambarkan, saya dekatkan. Terdapat 2 pasang elektron yang digunakan bersama-sama antara atom S dengan atom O yang pertama. Kemudian saya gambarkan ulang elektron yang sudah berpasangan pada masing-masing atom. Lalu bagaimana dengan atom O yang kedua dan yang ketiga? Atom S sudah tidak lagi memerlukan elektron karena elektronnya sudah berpasangan. Maka 1 pasang elektronnya akan diberikan kepada atom O yang masih memerlukan. Maka gambarnya saya akan dekatkan atom O-nya pada pasangan elektron yang diberikan oleh atom S. Kemudian saya gambar ulang elektron pada atom O yang kedua dan saya pasang-pasangkan. Kemudian untuk atom O yang ketiga juga mendapatkan 1 pasang elektron dari atom S. Sehingga atom O-nya saya gambar dekat dengan 1 pasang elektron dari atom S. Sedangkan elektron pada atom O itu akan saya gambarkan berpasang-pasangan. Sehingga kalau saya gambarkan ulang di sini Anda bisa lihat 2 pasangan elektron berasal dari masing-masing atom dan digunakan bersama-sama antara atom S dengan atom O yang pertama. Dan ini kedua-duanya merupakan 1 pasangan elektron yang berasal dari atom S dan digunakan secara bersama-sama. Maka gambarnya saya rubah, yang 2 pasang elektron saya ganti dengan tanda garisnya 2, sedangkan 1 pasang elektron yang diberikan oleh atom S pada atom O yang kedua saya beri dengan tanda panah. Kemudian untuk atom O yang ketiga juga panah dari atom S ke atom O. Elektronnya saya gambarkan ulang. Bisa juga tidak saya gambarkan, sehingga pada senyawa SO3 terdapat 1 ikatan kovalen rangkap 2 dan 2 ikatan kovalen koordinasi. Contoh yang lainnya, di sini ada gambar, perhatikan gambarnya. Ini adalah aki untuk kendaraan bermotor. Aki itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kendaraan bermotor. Aki berfungsi sebagai sumber daya untuk menggerakkan starter, serta menyimpan dan menyuplai listrik untuk komponen lain pada kendaraan. Aki memiliki sel-sel yang dapat menyimpan arus listrik.
Ada beberapa jenis aki, salah satunya adalah aki basah. Aki basah merupakan bentuk aki standar pada motor di mana di dalamnya terkandung larutan kimia berupa asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk ikatan kovalen yang terdapat pada senyawa H2SO4? Pada senyawa H2SO4 ini tersusun atas atom apa saja? Ada atom H, ada atom S, dan ada atom O. Atom H dengan nomor atom 1 konfigurasinya 1 elektron pada kulit pertama. Atom S dengan nomor atom 16 konfigurasi elektronnya adalah 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, dan 6 elektron pada kulit terakhir. Untuk atom O dengan nomor atom 8 konfigurasi elektronnya adalah 2 elektron pada kulit pertama dan 6 elektron pada kulit terakhir. Maka, bagaimana H2SO4 dapat terbentuk? Saya akan gunakan struktur Lewis. Perhatikan, di sini saya gambarkan atom H sebanyak 2 karena H2SO4 tersusun atas 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Ini atom S dengan tanda titik sebanyak 6, sedangkan H dengan tanda titik sebanyak 1. Kemudian atom O sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kita akan memasangkan elektron yang belum memiliki pasangan ya. Saya coba pasangkan H dengan S, 1 elektron, dan H dengan S untuk elektron yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan atom O? Nah, kita ingat ikatan kovalen itu ada kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Karena S sudah tidak memerlukan elektron lagi dan H juga sudah tidak memerlukan elektron lagi, maka S akan memberikan 1 pasang elektronnya untuk atom O yang pertama. Kemudian untuk atom O yang kedua, S juga akan memberikan 1 pasang elektronnya. Lalu bagaimana dengan atom O yang ketiga? Coba kita cek lagi. H membutuhkan 1 elektron, S membutuhkan 2 elektron, O itu membutuhkan 2 elektron. Maka perhatikan, saya rubah pasangan elektronnya. S saya pasangkan dengan O elektronnya, dengan O yang ketiga. Lalu elektron O saya pasangkan dengan atom H, sehingga masing-masing menyumbangkan 1 elektronnya sehingga bisa berikatan dan digunakan bersama-sama pasangan elektronnya. Lalu bagaimana dengan O yang keempat? Perhatikan, saya pasangkan elektron S yang belum memiliki pasangan dengan atom O yang keempat. Lalu elektron satunya lagi yang milik O saya pasangkan kembali. Maka sekarang H memiliki 1 pasang elektron karena pinjam dari O yang keempat. Sehingga kalau saya gabungkan gambarnya, H dengan O tadi berikatan ya. Kemudian dengan S. Kemudian O berikutnya dengan H, kemudian dengan S. Masing-masing menyumbangkan 1 elektron sehingga terbentuk 1 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Sedangkan untuk O yang pertama tadi dengan O yang kedua tadi mendapatkan 1 pasang elektron dari atom S. Sehingga Anda bisa lihat di sini, kalau saya tidak gambarkan seluruh elektronnya, maka H dengan O dengan S masing-masing itu berikatan kovalen tunggal. Kemudian H dengan O dengan S juga berikatan kovalen tunggal. Sedangkan untuk O yang pertama, karena mendapatkan 1 pasang elektron, maka ikatannya kovalen koordinasi. Untuk O yang kedua juga sama, karena mendapatkan 1 pasang dari S, maka merupakan ikatan kovalen koordinasi. Sehingga Anda bisa lihat ada kovalen tunggal, ada kovalen koordinasi.
Maka pada senyawa H2SO4 terdapat 4 ikatan kovalen tunggal dan 2 ikatan kovalen koordinasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di alam ini atom-atom selain golongan 8A atau gas mulia cenderung tidak stabil. Untuk stabil, atom-atom akan melepaskan elektron atau menangkap elektron mengikuti aturan duplet atau mengikuti aturan oktet sehingga membentuk senyawa. Atom-atom yang mudah menangkap elektron dapat membentuk senyawa dengan atom-atom yang mudah menangkap elektron lainnya dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terdiri dari ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi itu terjadi karena penggunaan bersama-sama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Demikian materi hari ini, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.